Puji Tuhan, Shalom saudara yang ada di rumah pada malam hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan malam hari ini kita boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri saudara. Mari angkat tinggi tanganmu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan buat malam hari yang begitu luar biasa ini Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Saat ini Tuhan kami datang. Kami rindu bersekutu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami rindu memuji, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang ada di rumah, kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari angkat tinggi tanganmu. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang berkemenangan, kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Amin. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam
dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Haleluya, silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita akan memberikan persembahan saudara. Silakan Bapak Ibu saudara bisa mengumpulkan persembahan saudara. Dan persembahan saudara nanti apabila gereja sudah dibuka kembali dan kita bersekutu di tempat ini, saudara bisa membawa persembahan saudara di gereja atau saudara bisa menyetornya di via rekening yang sudah ditayangkan di awal dan di akhir ibadah ini. Puji Tuhan, mari siapkan hatimu saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Nyanyikan bersama saudara. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Benar Tuhan, Engkau jaminan hidup kami. Nyanyikan sekali lagi. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari panggil nama Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Lagi katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama. Amin.
Mari buka tanganmu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Lagi dengan iman katakan, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Engkau penjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang lain yang kami miliki. Kau jadi Hanya Engkau saja yang sanggup untuk menjamin hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur. Kau sumber pertolongan kami. Kau yang sanggup menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kami. Engkau sanggup Tuhan untuk menyediakan segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan. Mari kuatkan imanmu di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari berserah sepenuhnya pada Tuhan. Sebab hanya Dia saja andalan kita satu-satunya. Kau yang menopang hidup kami. Kau yang pelihara hidup kami. Hanya Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
satu-satunya andalan kami. Ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Amin. Kami percaya firman-Mu ya dan amin atas hidup kami. Ya Tuhan. Kalau Kau sudah berjanji untuk pelihara hidup kami percaya itu pasti Kau tepati atas hidup kami. Ya Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab Engkau penjaga kami yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Begitu besar kasih setiamu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat tanganmu, naikkan rasa syukurmu pada Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau penjamin hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau
Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hidup kami dalam Engkau berharga. Tuhanlah yang menjadikan kami ini berharga. Kebaikan Tuhanlah yang membuat kami sampai hari ini masih tegak untuk berdiri. Kami bersyukur, kami terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan itu yang akan menguatkan kami, menghiburkan kami. Firman Tuhan itu yang akan menjadi pengharapan pegangan kami dalam hidup ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, ini hati kami, ini pikiran kami, ini semua yang ada pada kami mau taklukkan di bawah kuasa otoritas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah. Senang sekali malam hari ini berkesempatan untuk membagi firman Tuhan bersama saudara. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa 1 bulan sudah kita berada dalam situasi social distance. Kita menjaga jarak satu dengan yang lain, kita menjaga kehidupan kita sebaik mungkin untuk tetap sehat. Ada yang berubah dari pelayanan gereja hari-hari ini. Sudah 1 bulan Bapak Ibu Saudara kita tidak terasa, kita ibadah online. Bahkan tugas-tugas pengembalaan juga mulai berubah. Kita tidak bisa bertemu secara langsung bertatap muka. Mungkin ada keterbatasan dari gereja dalam melayani saudara. Dari gembala melayani saudara, staf gembala melayani saudara. Tapi saya mau bilang begini saudara, bahwa dalam kehidupan kita manusia terbatas, hamba Tuhan terbatas, bahkan punya kekurangan. Tetapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia adalah gembala yang baik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Malam hari ini saya rindu kita sharing belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya membangun sebuah tema yaitu Tuhan adalah gembala yang baik. Katakan amin. Mari kita buka bersama di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya rindu Bapak Ibu semua yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bangkit berdiri, sama-sama saya kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. 3, 2, 1 judulnya, Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, berbahagialah saya dan saudara yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan tapi melakukannya di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini Mazmur yang sangat terkenal, ditulis oleh Raja Daud. Saudara, dalam perjanjian lama sebuah teologi itu dibangun berdasarkan pengalaman-pengalaman. Saudara, Daud membangun sebuah teologi bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ini dari pengalaman kehidupan pribadi Daud. Dari hal-hal yang Daud lalui, Daud membangun sebuah konklusi, sebuah kesimpulan. Tuhan adalah gembala yang baik. Malam hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 23 ini. Apa yang menjadi bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan gembala yang baik itu kita lihat dari ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukti kebaikan Tuhan, bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu, Dia adalah gembala yang baik. Yang pertama adalah Dia memberikan jaminan pemeliharaan.
Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan. Tuhan sebagai gembala yang baik, dia memberikan jaminan pemeliharaan. Pemeliharaan dalam hal apa? Kalau kita melihat dalam ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di sini Daud sedang membangun sebuah teologi bahwa, atau sebuah analogi bahwa Daud adalah seorang domba dan Tuhan adalah gembala. Jadi sebagai seorang gembala, Daud dibawa kepada padang yang berumput hijau dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Padang berumput hijau, air yang tenang. Ini bicara kebutuhan jasmani, saudara. Jadi bukti kebaikan Tuhan, Tuhan memelihara kita, memberikan jaminan pemeliharaan dalam hal kebutuhan jasmani. Padang yang berumput hijau itu bicara tentang makanan yang diperlukan oleh domba. Air yang tenang itu bicara air yang menjadi kebutuhan kita. Makan, minum, pakai, ini dijamin oleh Tuhan. Saudara, menarik begini, Daud, Raja Israel, punya pengalaman sebagai gembala. Lewat pengalaman itulah dia tuangkan dalam Mazmur ini. Daud tahu betul apa yang gembala harus lakukan bagi domba-dombanya, sebab Daud pernah menjadi gembala. Saudara, Daud tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu daerah yang lumayan tinggi kalau saudara ke Israel, dataran agak tinggi. Dia harus menempuh jarak yang cukup jauh, dia menuruni lembah, di lembah Yeriko itu di situ baru ada rerumputan hijau. Jadi Bethlehem tidak ada, saudara. Dia harus turun, masuk ke lembah Yeriko. Di sana dia menemukan padang yang berumput hijau. Jadi Daud sebagai gembala, dia bertanggung jawab membawa domba-dombanya kepada padang yang berumput hijau. Dia membimbing mereka ke air yang tenang. Ini pengalaman yang dipunyai Daud sebagai seorang gembala. Dan dia memposisikan Tuhan itu seperti saya seorang gembala. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini mungkin saudara sedang mengeluh kebutuhan semakin banyak, tapi mungkin pekerjaan penghasilan yang sedikit. Saudara mungkin hari-hari ini sedang khawatir apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Di dalam Matius pasal yang ke-6, saudara, Tuhan bilang, kamu jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Pandanglah burung-burung di langit, lihatlah bunga bakung di ladang. Mereka itu tanpa memintal, firman Tuhan katakan, burung-burung tanpa bekerja, Tuhan memberi mereka makan. Bukankah saya dan saudara jauh melebihi burung-burung itu? Saya dan saudara adalah domba yang kepadanya Sang Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan kita mengantungkan segala kehidupan kita. Dan di dalam dia memberikan jaminan pemeliharaan. Saudara, jaminan pemeliharaan ini tidak bicara persoalan rohani, saudara, itu satu hal yang abstrak. Ini bicara konkret, rumput hijau dan air. Ini bicara kebutuhan jasmani saya dan saudara. Saudara, saat ini mungkin memang keadaan lagi tidak baik. Tapi jangan pernah saudara kecewa, kecil hati, atau menjadi khawatir. Karena saudara berpikir apa yang harus kami makan, kami minum, kami pakai. Tapi gantungkanlah segala harapan saudara, kebutuhan saudara kepada Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan namanya. Saudara, 2018 terjadi bencana di kota kita. Palu, Sigi, Donggala, saya rasa saudara mengalaminya. Ada banyak kehilangan harta benda. Kita baru saja pulih 2019, kita dihantam COVID-19, saudara. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. 2018 masuk 2019 sebenarnya ini tahun yang riskan untuk kami sekeluarga. Karena pada saat itu baru saja habis gempa, pekerjaan sangat terbatas, kami tidak punya penghasilan pada waktu itu, tapi saya mendapat sebuah pekerjaan yang saya tidak pernah sangka sebelumnya. Saya seorang pengajar, seorang akademisi. Saya pernah membuat beberapa naskah akademik untuk beberapa daerah di Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan hukum tentunya. Tapi menarik, di akhir tahun 2018 mau masuk tahun 2019, saya dapat telepon dari seseorang yang saya tidak kenal menawarkan sebuah pekerjaan.
Dia berkata di ujung telepon, ini dengan Pak Jonathan. Saya bilang, iya betul, Bapak dosen di Unpad, iya betul. Dia bilang, Pak, saya mau konsultasi, saya butuh naskah akademik berkaitan dengan IT. Saya bertanya, orang ini mungkin salah sambung. Saya bilang, Pak, saya nama betul Jonathan, tapi saya ini backgroundnya ilmu hukum, bukan ilmu IT. Dia bilang, tidak Pak, saya disuruh atau diperintahkan untuk menghubungi Bapak. Dalam hati saya berpikir, saya sedang berdoa, meminta sebuah pekerjaan, meminta sebuah berkat dari Tuhan. Saya bertanya, apakah ini mungkin jalan Tuhan? Dan ternyata saudara, lewat dari situ, saya ketemu dengan beberapa teman yang memang punya keahlian di bidang IT, dan sama-sama kita kerja sebuah naskah akademik. Dia kerja bidang IT-nya, saya kerja aspek hukumnya. Dan dari situ, saya dapat berkat. Di tahun yang krisis, di masa yang krisis 2018 masuk 2019, Tuhan nyatakan pemeliharaannya buat saya dan keluarga. Tuhan memberkati saya dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan, dengan orang yang tidak pernah sebelumnya saya temui. Saudara, hari ini pun saya memasuki fase yang baru lagi, dan saya percaya saudara juga demikian. Kita berada dalam masa yang sukar. Kita sedang social distance, mungkin kebutuhan-kebutuhan kita banyak, tapi penghasilan mulai mengurang, mulai berkurang saudara. Tapi percayalah, Tuhan sanggup memberkati saudara. Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada seorang ibu. Seorang ibu ini punya kebiasaan yang sedikit unik. Setiap kali dia punya kebutuhan doa, setiap kali dia punya kebutuhan hidup, dia bawa dalam doa. Tapi menarik, ketika dia punya kebutuhan, dia menuliskannya dalam secari kertas. Hari ini mungkin dia butuh gula 2 liter, dia tulis di kertas, Tuhan saya butuh gula 2 liter, dan dia doakan. Begitu seterusnya, begitulah kebiasaan ibu ini. Satu kali social distance seperti ini, beras habis saudara. Kemudian dia tulis di kertas, Tuhan saya butuh beras 5 kilo. Kemudian saudara, ketika dia tidur malamnya dia bermimpi. Dia bermimpi Tuhan datang kepadanya dan berkata, kertas yang kamu tulis itu kamu bawa ke warung depan rumah sama kok. Kemudian kasih sama kok dan tukar dengan beras 5 kilo. Saudara, besok dia bangun, dia datang ke warung kok di depan kok, selamat siang, dia kasih kertas. Tidak pakai uang saudara, kertas untuk ditukar dengan beras 5 kilo. Saudara, kok ini ingin olok-olok ibu ini. Oke ibu, kita lihat ini kertas bisa dapat beras berapa banyak. Kemudian selai kertas itu, secari kertas itu ditaruh di timbangan saudara. Timbangan yang pakai pemberat itu saudara. Kemudian timbangan ditaruh kertas. Kau ambil beras segenggam. Ditaruh beberapa butir, ternyata kertasnya tidak naik saudara. Tidak juga seimbang. Ditaruh 1 genggam, tidak naik saudara. Dia ambil liter, dia taruh beras 1 liter, tidak juga naik saudara. Coba 1 kilo, tidak juga naik. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo saudara. Kok mulai frustasi, dia bilang ambil ini beras 5 kilo pulang. Ini ibu pulang dapat beras 5 kilo. Tidak pakai uang, hanya pakai kertas. Kok penasaran, kok naik di timbangan. Kok lihat ternyata timbangan rusak saudara. Timbangannya rusak. Saudara, lepas dari timbangan rusak, dari sisi ibu ini, yang ibu ini tahu ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doanya dengan secari kertas ditukar dengan beras 5 kilo. Saudara, saya tidak sarankan saudara bawa kertas doa saudara ke warung depan rumah atau ke minimarket dekat rumah. Banyak cara Tuhan memberkati kita saudara. Saudara lihat dalam Alkitab, Tuhan memberkati Elia ketika sedang masa kelaparan dengan mengirimkan burung gagak. Tuhan memberkati janda di Sarfat dengan cara yang ajaib. Saya percaya dia masih Tuhan yang sama. Dia gembala yang baik yang pasti akan menjamin kehidupan saya dan saudara. Saudara, mungkin saudara ragu kebaikan Tuhan hari-hari ini. Coba saudara ke dapur, buka tudung saji, lihat masih ada makanan, buka rice cooker, masih ada nasi, Tuhan masih baik. Saudara buka kulkas saudara, masih ada sayur-sayuran, mungkin masih ada buah, bahkan masih ada UC 1000 di sana. Itu bukti Tuhan masih baik. Saudara, mungkin saudara punya kehilangan banyak sepanjang 2018 karena gempa tsunami. Tapi saudara masih hidup, saudara sehat, itu bukti kebaikan Tuhan. Saudara, kita punya
gembala yang baik, yang memberikan jaminan pemeliharaan. Dia memberikan apa yang menjadi kebutuhan jasmani saya dan saudara. Hari-hari ini mungkin engkau sedang khawatir. Hari-hari ini mungkin engkau sedang ragu dengan kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang baik. Yang kedua, apa menjadi bukti dari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Dia adalah gembala yang baik. Tadi yang pertama, Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan. Yang kedua saudara, Tuhan memberikan jaminan penyertaan. Yang kedua, Tuhan memberikan jaminan penyertaan. Saudara, mari kita lihat dalam ayat bacaan kita tadi. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud selain punya pengalaman sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya, Daud tahu betul bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani domba-dombanya dengan menyediakan rumput hijau dan air. Tapi Daud juga pernah ada dalam satu kondisi seolah-olah Daud ini adalah domba. Saudara, ketika Daud menghadap Raja Saul, Daud berkata begini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan ketika dalam menggembalakan seringkali ada hewan-hewan buas, singa maupun beruang ataupun serigala yang coba menerkam domba-domba. Karena domba hewan yang lemah. Tapi Daud berkata, hambamu ini sebagai gembala itu menghajar singa dan beruang itu untuk melindungi domba-dombanya. Daud punya pengalaman seperti seorang domba. Dia berada di dalam bahaya. Saudara lihat dalam 1 Samuel, di situ diceritakan bahwa Daud punya pengalaman. Daud itu diburu, dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Raja Saul pada waktu itu. Dia lari ke gunung, dia lari ke gembah, dia bersembunyi di dalam gua. Karena dia takut nyawanya terancam oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Dia pernah ada dalam posisi bahaya, saudara. Pengalaman inilah Daud berkata dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Daud. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, lembah kekelaman itu bicara situasi keadaan yang memang menyusahkan. Tapi bisa juga lembah kekelaman itu bicara juga lembah bayang-bayang maut. Saudara, saat ini bukankah sepertinya Tuhan sedang membawa kita ke sebuah lembah kekelaman. Keadaan yang tidak baik, keadaan yang mengkhawatirkan sebenarnya secara manusia. Tapi yakinlah di saat-saat seperti ini Tuhan menyediakan atau memberikan jaminan penyertaan dan penghiburan bagi saya dan saudara. Tuhan menyediakan penyertaan dan penghiburan bagi saya dan saudara. Saudara, Daud tahu betul apa yang gembala lakukan untuk melindungi domba-dombanya. Gembalanya bertaruh nyawa pada waktu Daud melindungi domba-dombanya, mengalahkan singa dan beruang, saudara. Saudara, hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita takut. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati. Tapi yakinlah, kita punya Tuhan gembala yang baik yang memberikan jaminan penyertaan dan penghiburan bagi kita. Saudara, dulu waktu masih sekolah, saya suka sekali berkelahi. Ya, saya suka sekali berkelahi. Saya suka berkelahi, saya semangat kalau dipanggil berkelahi. Karena kenapa, saudara? Karena ya entahlah kenapa. Jadi biar ada teman-teman yang dibilang, oh dia ini karate, dia ini taekwondo, dia dan 1 dan 2 dan. Saya tidak takut, saya bilang biar kamu dan 1 dan 2. Tapi saya dan kawan-kawan. Jadi saya dan kawan-kawan saya berani karena saya tahu saya punya banyak teman-teman yang pasti akan membela saya, yang pasti akan menolong saya. Saudara, yang menyertai saya dan saudara bukan kawan-kawan. Yang menyertai saya dan saudara itu Tuhan, katakan amin. Saudara, Tuhan semesta alam yang menyertai saya dan saudara hari-hari ini. Jangan pernah jadi tawar hati, takut akan kondisi keadaan yang kita hadapi. Mari saudara buka di dalam
Yeskiel pasal 34 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan katakan begini, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan aku cari, yang tersesat akan aku bawa pulang, yang luka akan aku balut, yang sakit akan aku kuatkan, serta yang gemuk, yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini juga janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan, saudara, Tuhan mau mengajarkan kita untuk bergantung, berharap sepenuhnya kepada Dia. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah tempat kita berlari, tempat kita berharap. Ini yang kedua, saudara. Yang pertama, Tuhan itu gembala yang baik karena Dia memberikan jaminan pemeliharaan. Tuhan itu gembala yang baik karena Dia memberikan jaminan penyertaan dan penghiburan. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, Tuhan itu gembala yang baik karena Dia memberikan satu hal yang amat berharga bagi saya dan saudara, yaitu jaminan keselamatan hidup yang kekal. Tuhan memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal sebagai bukti Dia adalah gembala yang baik. Surah Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu mengikuti saya dan saudara seumur hidup kita. Seumur hidup itu maksudnya apa, saudara? Sampai hidup saya dan saudara berakhir di liang kubur. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu akan Tuhan tetap lanjutkan dalam kehidupan kita. Tapi tidak sampai berhenti di namanya liang kubur kita mati. Tapi di sini dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, rumah Tuhan mana yang dimaksud? Pada waktu Daud menulis Mazmur ini, belum ada bait Allah, belum ada rumah Tuhan. Rumah Tuhan, bait Allah nanti dibangun di era Salomo, saudara. Dan ketika era Salomo membangun bait Tuhan yang megah. Tapi ketika kerajaan Israel pecah, mereka ditawan dalam pembuangan, bait Allah dihancurkan. Yeskiel diperintahkan untuk membangun kembali, saudara. Ketika membangun kembali sampai bait Allah terbangun, tahun 70 bait Allah betul-betul diratakan oleh Jenderal Titus. Sampai sekarang tidak ada lagi bait Allah. Tidak ada lagi bait Allah itu, saudara. Kalau saudara ke Israel, saudara hanya menemukan temboknya. Itu pun kalau saudara beruntung bisa masuk ke dalam, saudara. Hari ini tidak ada bait Allah, tapi bait Allah yang dimasukkan di sini adalah ini bicara hidup kekekalan dalam hadirat Tuhan, dalam bersama Tuhan. Ini hidup yang kekal itu, saudara. Saudara, jadi gembala kita, gembala yang baik, bukan hanya memberikan jaminan kebutuhan jasmani kita, pemeliharaan, tapi Dia menjamin juga keselamatan kita. Memberikan penghiburan buat kita, tapi yang paling utama Dia memberikan hidup yang kekal bagi saya dan saudara. Saudara, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian Yohanes 10, 27 sampai 29, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Tangan Yesus pegang saudara. Tapi saudara, ayat selanjutnya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, Yesus pegang tangan saudara. Tapi kendati pun tangan Yesus tidak cukup kuat, di sini dikatakan tangan Bapa pegang saudara. Jadi ada dua tangan yang penuh kuasa, yang maha kuasa, Yesus dan Bapa, yang memegang kehidupan saya dan saudara. Kalau dua tangan ini menyertai kita, menopang kehidupan kita, setan mana bisa rebut kita dari tangannya? Kuasa apa bisa rebut kita dari tangan Bapa? Saudara, jangan pernah ragu, khawatir hari-hari ini, sebab kita punya gembala yang baik, katakan amin. Saudara, mungkin
Ketika kau mengikuti ibadah ini sebelumnya, susahnya keadaan, susahnya hidup, membuat kita berpikir, benarkah Tuhan itu baik? Benarkah Tuhan itu mengasihi saya? Tapi malam hari ini firman Tuhan mau mengingatkan saya dan saudara bahwa Dia Tuhan yang baik. Dia memberikan jaminan pemeliharaan, bicara kebutuhan jasmani saudara. Makan, minum, pakai Tuhan sediakan. Tidak hanya itu, Tuhan memberikan jaminan penyertaan dan penghiburan. Dimanapun saudara berada, saudara punya Tuhan yang menjagai, melindungi saudara. Bahkan di situ dikatakan tadi dalam Yeskiel, Dia yang membalut luka kita, Dia yang menyembuhkan kita. Dan yang terakhir, Dia menyediakan hidup yang kekal buat saya dan saudara. Saudara, biarlah firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita dan membuat kita tetap semakin percaya bahwa kita sebagai domba-domba Tuhan, kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, kita punya gembala yang baik yang menjamin segala kehidupan kita, baik itu kebutuhan jasmani bahkan sampai kebutuhan rohani kita disediakan oleh Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian. Haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan itu gembala kita yang baik, amin. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara mungkin sedang khawatir, saudara mungkin sedang meragukan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Mungkin tidak secara frontal, tapi mungkin itu ada dalam hati saudara. Tapi biarlah malam hari ini, kalau kita melihat kembali keadaan kehidupan kita hari ini, segala yang baik itu Tuhan sudah kasih. Makan, minum, pakai, Tuhan sediakan. Kita sehat, kita ada sebagaimana kita ada, itu bukti kebaikan Tuhan. Bahkan sampai akhir kehidupan kita, Tuhan pasti akan pelihara. Tidak hanya itu,
dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Tuhan memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Saudara, mari bangkit berdiri di tempat saudara saat ini. Saya rindu berdoa bagi saudara. Saudara, mari angkat tanganmu. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin kami sedang takut, kami sedang khawatir, kami mungkin sedang meragukan Tuhan dalam hati kami. Tapi Tuhan, hamba percaya Engkau gembala kami yang baik. Amin. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan dalam segala kebutuhan jasmani mereka. Tuhan berkati. Berkati apa yang mereka perlukan, berkati apa yang mereka sedang doakan hari-hari ini. Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini harus masih bekerja, keluar rumah, Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan menjagai mereka, menutup bungkus dengan kuasa daripada Tuhan, dimanapun mereka berada, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan yang melindungi mereka. Bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin Tuhan bekerja sebagai tenaga medis, perawat, dokter, kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan memakai mereka jadi alat kesembuhan, tapi juga Tuhan juga melindungi, menjagai mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus Yesus Tuhan. Bahkan seluruh keluarga mereka diberkati Tuhan. Saudara, buat setiap jemaat Tuhan yang mungkin bekerja mengenalkan penghasilan harian hari-hari ini, yang sedang mengalami kesusahan, Bapak hamba berdoa berkat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau gembala kami yang baik, yang menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menghibur, menguatkan kami, yang memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Malam hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa mengangkat tangan, menyerahkan pemerintah bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Berkati presiden, setiap menteri yang ada, setiap kepala-kepala daerah, secara khusus Sulawesi Tengah, Kota Palu diberkati Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala sakit penyakit virus dalam nama Yesus. Penduduknya sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Bahkan segala kebutuhan setiap masyarakat penduduk kami semua tercukupkan. Ekonomi bangsa kami ini menjadi kuat, dan kami percaya pandemi ini pasti cepat berlalu. Tuhan pasti akan memulihkan segala yang hilang, segala yang rusak. Tuhan pasti akan menggantikan yang lebih baik di dalam nama Yesus. Bahkan buat teman-teman saudara-saudara kami Tuhan yang hari-hari ini menderita COVID-19, kami percaya Tuhan itu gembala sekaligus juga penyembuh di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu di atas kayu salib sudah menjamah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami. Kami percaya kesembuhan mereka pasti terjadi dan akan menjadi sebuah kesaksian yang menguatkan umat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkan. Mari angkat tanganmu. Ku selalu
Haleluya, haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Hai kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati, pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa dari kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semuanya yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.